Aku tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu. Seiring jejak kakiku bergetar, aku telah terbaik. Selamat siang Dr. Sinta Widari, SPKJ Mars. Selamat datang di Kopi Pasar. Dokter Sinta ini adalah dokter jiwa. Ya, selamat sore. Saya nanti akan sedikit berbagi mengenai kesehatan jiwa, kemudian gejala-gejalanya seperti apa. Karena memang sekarang di masyarakat itu masih sangat tabu dengan kesehatan jiwa. Bahkan banyak yang menganggap bahwa sehat itu hanya fisik, ya. Bahwa sehat itu bukan hanya fisik, tapi sehat itu menyangkut fisik, mental, spiritual, dan sosial. Gangguan jiwa itu sebenarnya gradasinya itu dari ringan, sedang, dan berat. Dari ringan itu biasanya masih menyangkut perasaan. Kelainannya itu pada perasaan, ya seperti misalnya kalau orang yang mengalami gangguan depresi itu pasti ada perasaan sedih. Ya, ada gangguan cemas, ketakutan yang tidak masuk akal, ya. Kalau takut tuh kan normal, tapi kalau ketakutan sampai tidak masuk akal dan mengganggu aktivitas, ya itu dikatakan kriteria gangguan jiwa. Orangnya itu sadar nggak kalau misalkan? Jadi kalau hanya gangguan di perasaan saja, biasanya orang itu akan menyadari, ya. Tetapi kadang-kadang mereka menganggap itu hal biasa, hal yang biasa. Tetapi kalau sudah terganggu aktivitasnya, sudah mengganggu hubungan sosialnya, baru mereka sadar, jangan sampai saya mengalami gangguan jiwa. Tidurnya terganggu. Tidur terganggu, sering mengalami mimpi buruk biasanya. Ya. Tidur itu mungkin tidur perlu kita jelaskan sedikit bahwa orang tuh jarang menganggap bahwa gangguan tidur adalah sebagai gejala dari gangguan jiwa. Ya, tidur itu harus berkualitas. Ya. Tidur berkualitas itu artinya tidur dalam satu periode, lamanya 6-8 jam, tidak terganggu oleh mimpi buruk, tidak diganggu oleh keinginan kencing yang berulang kali, dan baru bangun tidur terasa segar. Itu namanya tidur berkualitas. Saya biasanya tidur jam 8 malam atau jam 9 malam saya sudah tertidur pulas, kemudian bangun jam 5 pagi. Nah, kemudian pada suatu ketika saya mengalami depresi, kemudian tiba-tiba hari-hari itu saya tidurnya tidak bisa nih, jam 12 baru tidur, kemudian bangunnya jam 2 dini hari. Itu termasuk gangguan jiwa ringan? Iya, kalau prinsipnya kalau sudah tidur tidak berkualitas dan baru bangun tidur terasa tidak segar, ya itu merupakan gejala dari gangguan jiwa. Masyarakat tahu ini, karena kan banyak yang tidak tahu nih. Kita anggap kalau nggak bisa tidur ya udah kita minum obat tidur aja. Boleh nggak itu, dokter? Tidak sembarangan orang minum. Sebenarnya tidak ada obat tidur, ya istilahnya obat tidur tuh awam. Kalau kita sembarang minum obat tidur belum tentu juga pas, ya. Jadi harus disesuaikan dulu juga dengan apa sih gangguan tidurnya, karena cemas atau karena depresi atau karena psikotik, karena masing-masing punya obat yang pas. Katanya ini kalau gangguan jiwa yang kecil itu tidak ditangani, ujungnya bisa jadi gangguan kesehatan fisik itu, ya? Siapa itu hubungannya? Nah gini, kalau gangguan jiwa yang ringan, misalnya lah anggap kita mengalami kecemasan yang berlebihan atau kesedihan yang berlebihan, kita biarkan saja. Proses itu akan terus berlanjut, apalagi tidak diselesaikan dengan mengkomunikasikan, dengan mendiskusikan, sampai akhirnya suatu titik tertentu akan dipicu oleh masalah kecil saja, itu akan bisa menimbulkan gangguan jiwa yang berat. Gula darah segala macam naik, bisa dihubungkan ke situ enggak? Ya bisa. Sebenarnya ketika orang mengalami stres, stres apapun bisa yang menimbulkan stres. Dan gangguan perasaan seperti cemas, depresi, kepanikan yang tidak terselesaikan dengan baik, biasanya ke fisik dia. Akan dibawa ke fisik, karena stres yang tidak terselesaikan itu akan merangsang sistem saraf terapi di seluruh tubuh kita. Dan biasanya yang paling sensitif itu adalah lambung. Makanya sering orang dikatakan GERD yang berkepanjangan, kemudian sering tegang, kemudian sering tegang di leher, sakit kepala, sesak nafas, mual muntah, kemudian seperti serangan jantung. Dan apabila gangguan-gangguan itu, keluhan-keluhan itu sudah diperiksa oleh dokter dan dikatakan itu normal, ya anggaplah dengan pemeriksaan laboratorium, kemudian dengan
ronsen, MRI dan lain sebagainya itu normal. Mau tidak mau kita harus berpikir bahwa itu disebabkan karena salah satu stres yang tidak diselesaikan dengan baik. Tapi ketika respon emosional itu kita tidak bisa selesaikan dengan baik, artinya kecemasan, kesedihan itu sampai mengganggu aktivitas, sampai mengganggu hubungan sosial kita. Kita mulai menarik diri, yang dulunya kita rajin bergaul, rajin ikut aktivitas, sekarang kita mulai menarik diri, tidak mau beraktivitas. Yang biasanya dulu rajin bekerja, kinerjanya bagus, tiba-tiba kinerjanya sekarang menurun. Oh, yang biasanya dulu marah cuman bentak-bentak jadi lempar kursi itu? Iya, itu juga salah satu kalau tidak terkendali dengan baik. Kalau lempar-lempar kursi itu berarti ini ya salah satu gangguan jiwa. Hati-hati, jangan sampai itu sudah tak terkontrol. Kalau di gedung ada juga hati-hati. Tapi tidak semua gangguan jiwa harus ada sudah perlu psikiatri. hati-hati ya. perlu awas, jangan sampai sudah ada sedikit kekurangan pengendalian impuls karena kita nih orang awam nih datang ke psikiatri hanya diajak diskus atau dengan dikasih obat atau seperti apa ya ininya? Ketika kita sudah memutuskan untuk datang ke psikiater, ya kita trust dulu, harus percaya datang ke sana dan nanti psikiater tidak langsung akan memberikan pengobatan, tetapi kita melakukan wawancara dulu secara menyeluruh. Apa sih masalah yang dihadapi? Kemudian setelah kita mendapatkan gejala apa yang pasien kita hadapi dan kita temukan, akhirnya kita tegakkan diagnosis. Ya, apakah diagnosis itu gangguan jiwa ringan, sedang atau berat, apakah memerlukan penanganan obat atau tidak? Karena dalam penanganan psikiatri ini tidak selalu harus menggunakan obat ya. Kalau dalam taraf yang masih ringan mungkin hanya perlu konseling, perlu edukasi atau perlu psikoterapi. Dan orang yang mengalami gangguan jiwa berat juga tidak hanya selesai dengan obat. Ya, setelah pengobatan kemudian dia sudah stabil, itu perlu juga dilakukan psikoterapi, baik pada individu itu maupun pada keluarga, karena banyak juga kasus-kasus gangguan jiwa terjadi itu ada kaitannya dengan pola asuh dalam keluarga, ada masalah dalam keluarga, yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu merupakan faktor pencetus anggota keluarga kita mengalami gangguan jiwa. Jadi harus komprehensif lah, semua berusaha membantu ya di situ ya. Apalagi zaman sekarang nih pandemi, stresor tinggi, utang, segala macam PHK. Gimana nih kita bisa melewati masa-masa sulit ini? Jadi beberapa trik yang harus kita lakukan supaya kita bisa membuat keluarga kita lebih tangguh lah istilahnya, sehingga kita terhindar dari gangguan jiwa. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus pintar memanajemen stres. Ya, setiap stres yang kita hadapi kita harus manajemen dengan baik. Pertama kita harus bisa mengatur waktu. Ya, waktu itu dalam 24 jam kita harus atur dengan baik. Kapan kita harus tidur, kapan kita harus bekerja, kapan kita harus merawat diri kita sendiri, kapan harus rekreasi, sehingga kita tidak pernah kekurangan waktu. Kemudian kita harus tidur yang nyenyak. Yang dihitung tidur itu adalah malam. Jadi malam harus tidur berkualitas. Seperti tadi yang Pak Komang bilang, kita tidur jam 10 malam, kemudian terbangun jam 5 itu bagus sekali. 6 jam tidur berkualitas, karena hormon-hormon sehat itu keluarnya itu jam 1, jam 2, jam 3, sehingga pada saat itu kita harus tidur nyenyak. Ada nih beberapa nih yang sinis. Sing lah utang kan nggak punya stres, nah gitu. Gimana itu kita ngatasin kan susah juga gitu kan. Nah itu utang juga salah satu stresor, tapi bagaimana kita mengelola stres itu sehingga punya itu gimana caranya Bu Dokter? Apa Bu Dokter aja bayarin utang gitu gimana kan biar nggak stres? Nah kalau kita sudah manage dia dengan baik, tentu kita juga akan melihat nilai positifnya dan bisa mengatur bahwa berhutang, mana ada orang nggak punya hutang, tapi ketika hutang disesuaikan dengan kita punya penghasilan, kemampuan, kemudian yang lain kita harus beraktivitas yang sehat, olahraga terutama. Jadi setiap hari itu kita harus olahraga, karena dengan olahraga endorfin kita keluar. Zat endorfin itu membuat kita lebih rileks, membuat kita lebih bahagia. Ketika kita merasa nyeri, rasa nyeri akan berkurang. Olahraga itu pun nggak perlu yang mahal-mahal. Tinggal jalan kaki aja di sekitar rumah, 6.000 langkah per hari itu sudah luar biasa sehat. 6.000 langkah per hari. Ya, itu sekitar 30 sampai 45 menit cukup. Tidak usah olahraga yang berat-berat, apalagi seusia saya udah 51 tahun. Dan tentunya pilih tempat olahraga tuh yang aman. Kalau di komplek tuh banyak anjing galak, jangan stres nanti gila dikejar anjing bisa bahaya bisa kan. Nah, pilih yang aman gitu ya. Kemudian sekarang zaman pandemi barangkali lebih banyak di rumah, ibu terutama kita sebagai seorang ibu harus lebih kreatif. Variasi di dalam rumah tangga,
Mungkin kita ajak mereka masak bersama, kemudian membuat waktu luang itu dengan rekreasi bersama-sama. Kemudian bercerita sebelum tidur. Dulu kan kita sibuk ya, pagi keluar malam baru datang. Tapi sekarang banyak di rumah, bagaimana kita menciptakan supaya anak-anak dan suami kita lebih senang berada di dalam rumah. Kemudian makanan juga harus diatur supaya nggak stres. Jadi makanan tuh sajikan makanan hangat katanya, lebih bervariasi. Makanan hangat. Ya, nggak harus kita makan yang mahal-mahal, wagyu gitu, nggak perlu itu. Tempe tahu aja kalau digoreng, kalau direbus di tiap hari dibuat bervariasi itu akan mengurangi stres yang kita. Dan berdoa tentunya. Tentu berdoa itu yang paling Berdoa sebelum makan katanya bisa ngurangin stres, tapi bisa menambah stres. Bu dokter pernah dengar nggak itu? Kenapa bisa menambah stres? Nah ini dia, makanya berdoa sebelum makan itu tentu dia akan karena rasa syukur itu ngilangin stres. Tapi kalau berdoanya 1 jam itu bisa stres ya Bu. Yang penting lagi sekarang ini banyak yang dicari orang itu untuk memanajemen stres itu adalah dengan meditasi relaksasi. Oke. Ya, Berapa menit Bu dokter? Itu 10 sampai 15 menit 2 kali sehari. Hasilnya tidak instan. Hasilnya akan kita bisa rasakan kalau kita melakukannya dengan rutin. Sehingga kita akan menyadari siapa sih sesungguhnya diri kita. Karena sesungguhnya kita itu adalah makhluk yang luar biasa, yang memiliki energi yang luar biasa, tetapi kadang-kadang kita memanfaatkan atau mengertinya itu belum sempurna, sehingga kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik seperti itu. Luar biasa. Jadi itu hal-hal yang untuk membantu kita menjaga jiwa kita jadi tetap sehat di masa pandemi ya Bu dokter ya. Bersyukur juga lebih banyak bersyukur. Terima kasih ya. Pas baru bangun kita langsung bersyukur. Banyak yang tidak seperti kita, ada yang di bagian negara lain baru bangun dia udah khawatir dengan bom akan meledak ya kan. Kita hidup di Indonesia walaupun udah punya duit lah, tapi masih bisa lah makan dengan tenang. Jadi gitu, kita dokter, sekali lagi saya pesankan jangan pernah takut datang ke psikiater. Jangan pernah takut Karena orang datang ke psikiater belum tentu artinya orang gila. Ke psikiater bukan untuk mengobati orang gila, tetapi mencegah supaya kita tidak mengalami gangguan jiwa berat dan bentuk gila. Betul. Jadi jangan pernah takut. Dokter psikiater juga bukan dokter gila kan Bu dokter ya. Betul. Karena selama ini kan orang awam tuh kan, takut kalau kita ngantri, Iya, kalau betul, ngantri di dokter gigi masih inilah. Ini kalau ngantri dokter Lihat sana psikiater kemari ya, orang jangan udah sampai ada langsung yang lihat saya nih. Iya, orang udah langsung ini siapa nih yang diajak gila, pasti gitu ya Bu dokter. Ya, betul. Image itu kok nggak pernah bisa hilang ya, gimana sekarang ya? lah kita lagi berusaha untuk mengurangi lah. Kalau menghilangkan mungkin sulit ya. Mengurangi bagaimana stigma itu harus kita kurangi. Karena sesungguhnya gangguan jiwa itu fenomena gunung es. Jadi hanya kelihatan sedikit, tapi kalau kita turun ke lapangan itu luar biasa jumlah orang mengalami gangguan jiwa. Tahu Bu Dokter Sinta ini banyak melakukan kegiatan sosial aktiviti ke daerah timur ya, untuk yang sebelumnya dipasung karena masyarakat kan nggak ngerti itu, sehingga dia dipasung dan banyak membebaskan dari pasung ya Bu Dokter ya. Ya, sementara sekarang memang kita ada punya program dari Kementerian Kesehatan untuk bebas pasung di Pulau Flores. Jadi sudah berapa orang yang dibebas pasungkan Bu Dokter? Kalau dihitung mungkin sudah banyak ya, tetapi sisanya juga masih banyak. Oh masih banyak yang Contoh belum. aja di Labuan Bajo kemarin terakhir kita ke sana masih ada 52 pasung yang harus kita 52 pasung. 52 pasung. Makanya saya bilang tadi orang masih menganggap sekali orang mengalami gangguan jiwa itu selamanya akan mengalami gangguan jiwa. Padahal itu salah. Karena gangguan jiwa kalau kita obati dengan baik, kita berikan pengobatan secara kontinu, memang butuh waktu yang lebih panjang, kita bisa membantu mereka untuk mengembalikan. Dan dia bisa sembuh ya seperti biasa ya. Bisa sembuh tanda kutip dengan pengobatan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Tapi biasa. keluarga harus terlibat, bukan hanya pasien, tetapi kerjasama keluarga, dokter dan pasien itu harus berkolaborasi dengan baik, sehingga kita bisa memberikan bantuan yang maksimal pada pasien. Jadi terima kasih Bu Sinta, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga sudah diajak ngopas. Terima kasih dulu ininya. Wah, ini enak sekali. Ngopas tapi bukan kopi ya. Ya, tapi ini minumannya enak nih, dari sapir. Enak sekali kalau kita minum. Terima kasih.